silik tari kain yang berasal dari Indrapura. Itu kami mengenalkan atau mewariskan dari guru, itu adalah dari kerajaan Indrapura, dimain atau dikembangkan oleh Udu Balang yang bernama Dang Kumbang. Di saat kerajaan Indrapura mengadakan membuka gelanggang pesta rakyat, membuka gelanggang istilahnya itu selama 7 hari 7 malam di depan istana kerajaan Indrapura. Di saat pada malam tersebut giliran Dang Kumbang istilahnya itu berjago atau piket pada jam malam jam 12 ke bawahnya, ke atasnya. Jadi di saat asal usul tadi ceritanya tentang terjadinya silik tari kain, seorang Dang Kumbang itu adalah kebiasaannya dan kain panjang tidak pernah lepas dari lilitan kain tersebut. Di dalam kain tersebut, di ujung kain diikatlah berupa pisau atau baso nopugo sekin. Sekin bernama sekin sagawut. Kalau di Minangkabau itu bernamanya kurambi. Nah, mirip barang tu, pisaunya di pisau nopugo. Jadi dengan tidak disangka-sangka pada malam tersebut Dang Kumbang diserang oleh 2 orang pemuda. Pemuda tersebut dalam keadaan mabuk. Dengan cara refleks beliau sehabis mengelak membela diri, dengan terdesak beliau, disitulah beliau membuka kain yang terlilit di leher beliau tersebut. Dang Kumbang lepas dari bahaya, lawan tersebut lumpuh semua beliau dengan senjata kain tadi dia pisau serut. Acara tersebut Dang Kumbang dalam keadaan posisi berkelahi. Dang Kumbang sama permaisuri langsung keluar dari dalam rumah ke beranda rumah. Di sila itu pergi melihat permainan gelanggang tersebut. Dengan tidak disangka-sangka, Rajo sama permaisuri heran. Tidak pernah beliau melihat Dang Kumbang, kain yang terlilit di leher beliau itu tidak pernah terlepas. Di saat sekarang dalam keadaan posisi 1 lawan 2, kain dibuka dari leher beliau. Jadi setelah itu berkembang dengan secara tidak formal dari kita tadi, dari nenek moyang kita dulu kan. Setelah itu dengan silik kain tadi, dengan tali kain, kan kain itu beda. Dengan dasar Dang Kumbang mempunyai bela diri dengan silik asli, silik tua, ya kan, atau starla. Itu dipermainan oleh Dang Kumbang. Dengan dia tarik kain tadi, dia buatlah sebagai senjata beliau. Dari silik tadi kan dijadikan tari kain. Pertama sekali dengan tergugahnya hati sang raja. Setelah jadi silik tadi itu dengan permainan dengan kain tadi disebutlah pula dengan ada tari kain. Dengan tidak disangka, Raja mengatakan pada Udu Balang mengatakan ikut dibuat sebuah tari untuk jadi kesenian untuk menghibur pada acara kerajaan. Jadi tentang untuk memperkembang, untuk memperluaskan seni dan budaya Indrapura umumnya untuk Indonesia, itu contoh seperti tari Sikambang Mani itu telah dijadikan warisan tak benda Republik Indonesia. Kebanyakan berbeda dengan zaman kita dulu kan. Kalau kita dulu dari SMP jo kita telah mempelajari ilmu bela diri. Katakanlah seni termasuk bela diri. Jadi kalau zaman sekarang itu dikatakan tidak ada. Tentang kendala
Dan tentang daya tarik, ambo rasa itu tidak ada pula istilahnya itu kita tu bujuk rayu tak ada. Masalah bela diri itu tergantung pada itu awak sendiri, pada diri awak sendiri. Mana awak kata pada itu? Zahia silik mencari kawan, batin silik mencari Tuhan. Kan tak ada pasal. Jadi tergantung pada diri kita sendiri. Untuk memperkembangkan pada di zaman kerajaan tersebut adalah Dang Kumbang. Dang Kumbang sendiri. Dan guru beliau, keadaan guru tidak ada. Hanya yang terjakau, yang dapat kami waris kami terima, pasako yang kami jawab, hingga Dang Kumbang. Tu. Jadi Dang Kumbang lah memperkembangkannya di istana. Tentang perkembangan itu ada dua sisi tadi yang tersebut. Yang pertama tentang silik tari kain kan. Yang silik tari kain tadi itu istilahnya itu adalah dengan gerakan silik, dengan permainan silik. Setelah itu kembali kepada istana tersebut bermusyawarah tokoh-tokoh 2 balang dan 20 di istana kerajaan Indrapura pada zaman itu mencari kesepakatan. Karena dengan ada keindahan permainan kain tadi, apa salahnya kita istilahnya itu dibuatlah berupa tari kain. Kan tu. Dijadikanlah betul dijadikan seni tari kain. Gitu lazim. Setelah kembali kepada masyarakat habis masa kerajaan, dikembangkan oleh masyarakat dengan bunyi sebutannya tari kain. Hilang siliknya Pak, kan itu. Jadi kalau ambo yang mana waris ambo terima persatuan yang ambo jawab dari guru tetap silik tari kain. Dan tari kain tetap tari kain. Harapan yang terbesar merasa itu kan mungkin banyak mengucapkan bersyukur supaya cek tadi dengan hilangnya kebudayaan kita kembali. Setelah itu naik atau besar. Itu sesuatu istilah itu seluruh masyarakat Indrapura mengumumkan itu mengucapkan ribuan terima kasih banyak, bersyukur. Tari silat kain pada awalnya hanya untuk kalangan Kerajaan Sultan Indrapura, Istana Kesultanan Indrapura. Pada masa-masa kejayaan Kesultanan Indrapura, barulah tari silat kain ini diperkenalkan kepada masyarakat Indrapura. Dan harapan kami, tari silat kain ini selanjutnya dapat menjadi khasanah kekayaan budaya Indonesia ke depannya. Baik, kali ini kita akan mencoba untuk mengembangkan silik tari kain yang berkembang di Kerajaan Indrapura yang awalnya eksklusif dimanfaat oleh pihak kerajaan, kemudian melalui perkembangan waktu maka mulai diajarkan kepada masyarakat. Dan kali ini kita akan mencoba mengembangkan silik tari kain, memberikan unsur-unsur koreografi sehingga bagian silik tari kain ini bisa lebih populer di tengah masyarakat, diminati oleh banyak orang, dan potensi ini tetap tergali secara maksimal untuk menambah dan memperkaya khasanah kesenian di Indonesia. Terima kasih.
selama awak melakukan apa risiko riset itu sampai latihan yang di Putih Gubalo Intan yang berada di Teluk Kuala. Fenomena dia ada yang di musik, di tari, itu kan kalau tradisi yang biasanya dari awal mungkin temponya sama atau dinamiknya. Setelah itu berasuk di dalam pertunjukan tarinya itu, setelah ada dari bagian tari yang dirubah unsur persambahannya, setelah itu unsur percakapannya ada di dalam, dan itu unsur free-nya. Berarti tari musiknya akan mengikuti alur dari tari tersebut. Jadi ada di musik unsur yang awal itu mungkin dinamiknya dikurang, mungkin masih pola memakai pola yang dasar. Tapi setelah masuknya persambahan, itu tuh musik dinamisnya agak kurang, tidak terlalu ramai. Menurut itu supaya lebih bervariasi untuk dipertunjukkan secara utuh. Itu setelah bicarakan sama pemusik yang ada di grup, tentunya tidak ada permasalahan untuk itu. Justru lebih bagus, lebih mantap menurut pakar-pakar di Siko yang untuk pemusiknya. Jadi pola yang dimainkan mungkin pola dasar ada, tapi suatu saat ketika tari punya action tertentu, jadi musik akan punya variasi atau tingkah istilahnya di musik, ada dasarnya ada tingkah. Sementara kini selama itu kan tingkahnya itu alun tersana. Jadi maksudnya tingkah lebih menambah warna dari dari musik. Jadi itu tidak ada permasalahan di sekolah. Tidak mengurangi khas tradisinya sendiri. Mungkin itu yang bisa awak lakukan pada saat riset kini. Jadi untuk pertunjukannya mungkin lebih lebih bagusnya sama-sama kita lihat. Harapan pemerintah Nagari terhadap silek tari kain itu sangat besar sekali. Jadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah Nagari salah satunya tetap melestarikan budaya kita ini agar tidak hilang di telan zaman. Oleh sebab itu para majelis guru dan tutu silek mendidik dan membina anak-anak generasi penerus. Ini merupakan salah satu kebanggaan bagi Nagari kita ini. Seni budaya yang kita lestarikan ini tidak hilang di telan zaman. Walaupun meskipun budaya-budaya lain berseliweran masuk, dan kami harapkan dan juga sekaligus merupakan satu kebanggaan terhadap kami kepada tuo silek atau guru-guru yang telah mendidik dan membina anak-anak sanggar dalam rangka melestarikan budaya-budaya daerah kita ini. Bentuk bantuan dari pemerintah Nagari dalam melestarikan tari selekan ini merupakan diantaranya memberikan uang pembinaan kepada majelis guru atau tuo guru tuo silek atau pelatih, dan juga konsumsi, juga transportasi, dan juga perlengkapannya lain seperti sosistem, pakaian, terus alat-alat musik yang lain.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Jadi gini, silat kain itu dari tradisi kemudian kita coba kembangkan. Masa di awalnya Dang Tuanku itu bersilat pakai kain. Nah, ketika dia bersilat pakai kain terjadi perubahan. Ketika raja melihat ini ternyata bisa diisi dengan bentuk lain sehingga dia bisa jadi pertunjukan. Dikasih gerak sembah, dimasukkan musik. Nah, sekarang kita melihat sebagai orang yang bisa mengkreasikan, menjadikan silat kain ini untuk jauh lebih berkembang. Jadi dari silat dia dijadikan tari, sehingga tari ini bisa lebih mendunia, lebih nasional dan tidak lagi punya orang Indrapura. Tapi silat tari kain akan menjadi kesenian silat yang dipadu-padankan dengan kesenian sehingga dia jauh lebih berkembang. Jadi kita berharap silat ini tidak hanya berkembang bagi masyarakat Indopuro, tapi juga akan berkembang bagi masyarakat Indonesia, Minangkabau, dan akan memperkaya khasanah jenis tari-tarian kebudayaan yang ada di Indonesia. Mungkin itu intinya yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita coba bentuk aslinya dari berdiri alif langsung ba. 1, coba 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Yang tadi, 2, 3, apa posisi dari silat kain terhadap pendidikan anak-anak awak? Oke, pan. Oke, itu ya. Jadi gini, langsung kompetensi ya. Ya. Sekarang kita coba silat lagi ya. 3, 4, 1, 2. Jadi silat tari kain ini bukan hanya sekedar olahraga, tapi berharap dengan silat tari kain itu ada edukasi, ada kebersamaan. Jadi bagaimana teman-teman, adik-adik, para penari, para pesilat saling terhubung sehingga ruang sosial kebersamaan itu bisa menciptakan rasa persaudaraan. Ingat, intinya silat itu adalah bagaimana menjalin hubungan silaturahmi, mempersehat tubuh, kemudian menjadikan silat itu untuk bagaimana kita mencari Tuhan. Jadi silat itu sebetulnya adalah silaturahmi untuk jadi hubungan sosial emosional yang terbangun sesama perguruan ini berguna untuk kesehatan, ini berguna untuk bela diri, dan ini berguna untuk bagaimana kita bersosialisasi bersama. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Rapi lagi sampai ke bawah, samping. Sekarang kita masuk yang bentuk tarian. Untuk tarian yang pertama, yang 1, 2, 3, 4. Itu sini mulai dari situ, kemudian itu masuk ya. Ya, 3 langsung masuk ya. Ya, dari masuk. Ya, di situ. Apa caranya boleh berkembang tari silat kain kok bisa main nasional atau mendunia, Pak? Apa caranya menurut Bapak sebagai ahli? Bapak tekankan di situ, Pak, menurut pengalaman saya ini. Ya, oke. Oke, sekarang kita coba lagi gerakan yang pertama tadi ya, yang habis angkat langsung sembah ya. 3 langsung angkat ya. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi gini, bagaimana sebuah dasar silat yang hanya memiliki beberapa jurus, beberapa bentuk dari gerak, kemudian kita kembangkan dengan cara mentarik koreografi. Ada ilmu khusus yang dilakukan dalam dunia tari. Yang pertama, kita merubah bentuk, merubah pola, kemudian mengadopsi ideologi yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana silat tari kain ini untuk bisa lebih berkembang, diminati oleh masyarakat Minangkabau, nasional bahkan internasional, karena memang silat itu adalah basic dari kesenian Minang, terutama tari Minang. Jadi bagaimana cara mengembangkan? Kita kembangkan koreografinya, kita kembangkan temponya, kita perkaya dengan ornamen musik, kita masukkan unsur-unsur ideologi yang ada di dalamnya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada nilai koreografi, ada estetika, ada etika dalam bermusik. Jadi kita kembangkan sehingga silat tari kain itu bisa lebih meluas lagi, tidak hanya milik orang Indopuro, tapi sudah menjadi milik Minangkabau secara umumnya. Nah, oke. Sekarang kita coba lagi ya. Yang langsung angkat ya. Ya, langsung angkat. Jadi sini sembah, dari sembah 3, 4 balik. Ya, langsung sembah lagi, mundur, sembah ke depan, salam, alif lagi, langsung alif. 3, 4, 1, 2, 3, 4, pindah-pindah, 5, pindah kan, pindah tempat, 6, semua hadap depan, 7, 8, ke depan samping tangannya. Nah itu, ya, sana. Yuk, lanjut, 3, 4,